Halo, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu pagi-pagi siaran dalam perjalanan menuju kantor nih guys. Jadi kebetulan banyak yang nanya tentang apa itu generasi milenial. You bisa search lah di internet. Generasi milenial itu generasi muda yang masuk dalam usia kriteria berapa. Dan katanya sih generasi milenial ini akan menjadi bonus demografi khususnya buat di Indonesia sendiri. Dan generasi milenial ini bukan punya milik Indonesia, tetapi hampir sebagian besar ini milik secara global ya, secara dunia. Siapa sih generasi milenial? Konon katanya generasi milenial itu adalah generasi muda yang dominan tumbuh di pesatnya perkembangan teknologi. Jadi perubahan digital disruption. Jadi misalnya kayak bank-bank yang awalnya punyanya bank, sekarang orang nggak perlu lagi datang ke bank, cukup mereka daftar aja lewat HP. Terus yang orang biasa pakai buka komputer, main game pakai komputer, terus disruption semuanya berubah, jadi teknologinya pakai cukup dari HP. Jadi sangat individualis ya, sangat individualis. Dan siapa sih kalau lo lihat anak muda bahkan anak kecil sekarang yang nggak pegang HP. Nah, jadi HP itu jadi barang murah, dan ini saat-saat ini menjadi momen dimana tukang-tukang HP, terus kemudian nama-nama brand muncul, Vivo, terus kemudian Huawei, terus kemudian habis itu Apple, Samsung ya, terus kemudian ada apalagi dan macam-macam bermunculan HP-HP, jenis HP-HP muncul. Dan karena semua mengarah ke digitalize ya, jadi fintech yang menggunakan HP juga muncul. Nah, karena aspek teknologi yang berkembang sangat kuat, akhirnya merubah generasi muda sendiri, khususnya generasi milenial ya. Jadi cara perilaku mereka, kebiasaan mereka, karakter mereka ada yang berubah dibandingkan generasi X ya, generasi yang old ya, generasi lama sebutannya gitu. Dalam ada beberapa ciri-ciri tertentu yang biasa direview oleh orang atau sering ditulis dalam beberapa artikel. Yuk kita bahas tentang generasi milenial ini. Pertama katanya generasi milenial ini kalau kerja di perusahaan itu nggak tahan lama ya. Mereka lebih suka untuk punya usaha sendiri, startup sendiri ya gitu. Jadi nggak mau bergantung dengan orang. Dan generasi milenial ini mungkin menjadi generasi yang nantinya bekerja itu bukan dari kantor ya, tapi dari rumah. Jadi mereka punya passionnya, mereka sangat punya pekerjaan yang mereka sangat suka, tapi nggak perlu ke kantor. Beda banget generasi X, dimana atau enggak generasi boomer yang mereka harus bekerja mereka dari kantor begitu ya. Jadi dapetin mereka ke mana, ke kantor, terus kemudian dapat gaji, fokusnya kayak gitu. Tapi kalau generasi milenial demennya mengerjakan sesuatu yang menjadi passion mereka, sungguh-sungguh menjadi passion mereka. Kreativitas sangat tinggi banget. Dan konon katanya ya generasi milenial ini kalau kerja di kantoran itu nggak tahan lama, yang tadi itu ya. Oke. Berikutnya yang kedua, dia kalau misalnya generasi milenial ini sebenarnya masyarakat Indonesia itu cerdas finansialnya tuh masih rendah banget. Literasi finansialnya, kecerdasan finansialnya itu masih rendah banget. Jadi generasi milenial itu cenderung jadi tidak terlalu suka nabung gitu ya. Tidak terlalu suka nabung dibandingkan generasi old, generasi yang lama, generasi yang sukanya invest ke sukanya ke invest ke yang tipenya adalah real asset, kayak tanah, rumah, terus kemudian obligasi. Sedangkan kalau generasi milenial sekarang
walaupun lebih cenderung untuk konsumerisme, tapi kalau mereka menabung, mereka terkadang kurang data sehingga mereka lebih suka. Sekarang juga berkembangnya dengan banyaknya fintech, mereka di zamannya mereka ini duit udah banyak, hidup udah santai, tinggal nikmatin aja hasil orang tua dana dari orang tua mereka. Nah, investnya sendiri mereka kadang-kadang kurang informasi, jadi gampang kena jebak. Nah, itu dia. Jadi perlunya ada edukasi buat generasi milenial. Nah, ketiga, generasi milenial itu generasi yang konon katanya karena keseringan pakai HP, jadi bawaannya nunduk terus. Jadi biasanya kalau makan, generasi old tuh kalau makan ya kita saling ngobrol. Kalau generasi milenial tuh sekarang duduk, sukanya ngadep, harus pakai HP karena hiburan di HP tuh lebih banyak, sehingga untuk obrol, untuk discuss menjadi berkurang. Literasi dapat informasi bukan lagi dengan cara dari koran, ya kan, dari koran, tapi mereka dapat informasi yang kalau koran kan bahasnya sangat detail, ya kan. Majalah, ya kan, dulu banyak banget majalah, koran, dan di sana dibahas secara mendetail. Jadi kita dapat sumber-sumber yang terpercaya. Nah, di zaman sekarang, di zaman teknologi khususnya bagi generasi milenial, mereka termasuk generasi yang menerima banyak bahan-bahan mentah menurut saya ya. Banyak menerima berita-berita dari internet sendiri, ya kan, dari pop up yang muncul, dari notification, dari data-data yang dari begitu banyaknya deras dia terima informasinya, dan sifatnya beritanya biasanya cuma pendek-pendek ya, jadi tidak detail, tidak data mereka tidak banyak gitu. Jadi receh, saya kadang-kadang nyebutnya berita-beritanya kadang-kadang receh-receh ya gitu. Jadi sangat generasi milenial ini sangat terlalu banyak menerima inputan berita-berita ya. Jadi susah sekali untuk memastikan ini hoax atau bukan ya. Nah gitu. Nah, tantangan berikutnya adalah kedepannya generasi milenial ini sebenarnya tertantang untuk untuk kita lihat bagaimana secara strive for excellence, passionnya, terus kemudian bagaimana juga selain passionnya tadi, bagaimana juga perseverance-nya. Kalau generasi old, perseverance-nya nggak usah ditanya lah, mereka banting tulang segala macam, bekerja mati-matian. Sekarang kalau generasi milenial ini tinggal menikmati, kebanyakan dari mereka tinggal menikmati hidup. Nah, tantangannya adalah bagaimana mereka striving for excellence, passion apa yang mereka suka. Kemudian satu lagi adalah bagaimana tantangan terkait dengan perseverance mereka ya. Konon sih katanya generasi milenial itu generasi rapuh, generasi yang kurang punya kedalaman, generasi yang muda. Oh iya, generasi milenial yang tumbuh sekarang kadang-kadang menjadi tuntutan baru buat di perusahaan untuk mencari orang generasi milenial yang ya, ini ada syaratnya, yang mereka akan mencari yang lebih kompeten dibandingkan yang loyalitas. Jadi generasi milenial itu loyalitasnya rendah ya. So yang mereka cari adalah sejauh mana generasi milenial itu kompeten bagi perusahaan ya. Mungkin sekian dulu dari gue. Terima kasih udah dengerin kuliah pendek gue. Kuliah pendek, sharing bagaimana tentang generasi milenial. Salam dari gue, Lembu Tambun.